Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rizky Ramadan. Saya selaku moderator di presentasi ini. Sebelum mulai presentasi, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya, kita dapat menyimak presentasi ini. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sufi Juniarti Mandalika, yang kedua ada Syahnur Husna, yang ketiga ada Veronica Patricia Leka Tompesi, yang keempat ada Waode Asriani Maulana. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini kami akan membahas tentang klasifikasi dan tata nama Aminah, ikatan dalam Aminah, dan sifat fisik dan kebahasaan Aminah. Aminah. Aminah itu merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang isinya terdiri dari senyawa yang mengandung atom nitrogen trivalen yang berikatan dengan 1 atau 2 atau 3 atom karbon. Aminah juga merupakan turunan dari NH3 dengan 1 atau 2 atau 3 atom hidrogennya digantikan oleh gugus alkil dengan simbol R atau gugus aril dengan simbol AR. Dan berikut adalah contoh-contoh dari senyawa aminah. Bisa dilihat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sufi Juniarti Mandalika. Dipersilakan Saudari Sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sufi Juniarti Mandalika sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber aminah. Pertama itu ada morfina. Morfina adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada amilum, bekerja langsung pada sistem saraf pusat, menghilangkan nyeri, diberikan pada kasus nyeri akut maupun kronis. Selanjutnya ada putresina. Nah, putresina adalah suatu senyawa kimia organik yang berbau busuk yang berhubungan dengan kadar ferina. Keduanya dihasilkan melalui pemecahan asam amino dalam organisme hidup dan mati, biasanya dari daging busuk, dan keduanya merupakan racun dalam dosis besar. Lanjut lagi ada efedrina, obat peluru dahak atau dekostan yang aktif dalam obat tetes hidung dan obat flu, diekstrak dari tanaman mahuang. Lanjut ada lagi meskalina. Meskalina itu protokoid posikedermik alami dari kelas Venetilamina, tersubstitusi yang dikenal karena efek halusionogeniknya yang sebanding dengan LCD dan psilocybin. Itu terjadi secara alami di kaktus peyote. Kemudian ada nikotina. Nikotina senyawa. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi. Diklasifikasikan primer, sekunder, dan tersier menurut banyaknya subtentuan alkil dan aril yang terikat pada nitrogen. Mungkin teman-teman dapat lihat pada gambar. Nitrogen amina dapat memiliki 4 gugus atom yang terikat pada N bermuatan positif, terbagi lagi menjadi 2. Garam amina jika 1 atau lebih yang terikat adalah H. Kedua, garam amonium kuaterner jika keempat gugus itu alkil atau aril, sama dengan tidak ada H pada N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnur Husna Nugra Pratiwi Sagara, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama. Aminah sederhana dinamai dengan menyebutkan gugus alkil yang melekat pada nitrogen dan menambahkan akhiran aminah, sehingga akan menjadi alkil aminah. Di sini dapat dilihat rangkaian dari gugus propilaminah dan T-butilamina atau aminah primer. Berikut adalah contoh penamaan. Yang pertama adalah CH3CH2NH2 yaitu etilamina, dan CH3NHCH3 adalah dimetilamin, dan CH3NCH3CH2CH3 adalah etildimetilamin. Berikutnya adalah UPEC. Aminah dinamai sebagai alkalamida. Rantaian aminah diberi nomor sesuai posisi gugus aminah dan substituennya, di mana dapat kita lihat di sini adalah rangkaian dari metilamin
dan 2 propanamin. Untuk penamaan amina sekunder dan tersier, rantaian alkana yang paling panjang diberikan nomor. Masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom N diberi nama sebagai gugus N-alkil. Sebagai contoh pertama, CH3, CH2, CH2, NH, CH3 adalah N-metil 1 propanamin, di mana hitungan pertama diambil dari gugus yang terdekat dengan gugus N. Berikutnya adalah CH3, CHHN, CH3, CH2, CH3, yaitu N-metil 2 butamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Asriani Maulana dengan NIM O1A1201125. Selanjutnya, saya akan membahas tentang amina sebagai cabang. Ketika ditemukan pada senyawa dengan gugus fungsional yang mengandung oksigen, maka NH2 adalah amino, NHR N-alkila amino, NR2 NN dialkilamino. Contohnya seperti yang terdapat pada gambar. Selanjutnya adalah ikatan dalam amina. Analog dengan ikatan dalam amonia, atom nitrogen sp3 yang terikat pada 3 atom atau gugus lain H atau R dan dengan sepasang elektron menyendiri dalam orbital sp3 yang tersisa, yaitu seperti pada gambar yang terdiri dari amonia, trimetilamina, dan piperidina. Dalam garam amina atau garam amonium kuarterner, pasangan elektron menyendiri membentuk ikatan sigma keempat. Kation beranalogi dengan ion amonium. Contohnya seperti yang terdapat pada gambar yang terdiri dari amonium klorida, tetrametilamonium klorida, dan N-metilpiperidium asetat. Berikutnya, jika suatu molekul amina dengan 3 gugus berlainan yang terikat pada nitrogen yang disebut kiral, namun enantiomer dari sebagian besar amina tidak dapat diisolasi karena terjadi inversi yang cepat antara bayangan-bayangan cermin pada temperatur kamar. Inversi itu berlangsung lewat keadaan transisi datar atau nitrogen sp2. Nah, contohnya seperti yang terdapat pada gambar. Berikutnya, jika suatu N-amina mengikat 3 substituen yang berlainan dan pengubahan timbal balik antara kedua struktur bayangan cermin itu terhalang, maka dapat diisolasi sepasang enantiomernya. Contohnya seperti yang terdapat pada gambar. Perkenalkan, nama saya Veronica Patricia Lekatompesi dengan NIM O1A120-124. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan. Materi yang selanjutnya yaitu sifat fisik amina. Nah, sifat fisik amina ini membentuk ikatan hidrogen, yang dimana ikatan hidrogen dalam NHN lebih lemah daripada ikatan hidrogen OHO. Sehingga titik didih amina berada di antara titik didih senyawa tanpa ikatan hidrogen atau seperti alkana dan eter, dan senyawa berikatan hidrogen kuat seperti alkohol dengan bobot molekul yang sama. Seperti pada molekul di bawah ini, CH3CH2OCH2CH3 memiliki titik didih 34,5 derajat Celcius. Kemudian CH3CH2 2 kali NH memiliki titik didih 56 derajat Celcius. Kemudian CH3CH2CH2OH memiliki titik didih 117 derajat Celcius. Kemudian, amina tersier dalam bentuk cairan tidak dapat membentuk ikatan hidrogen karena tidak mempunyai ikatan NH, sehingga titik didih amina tersier lebih kecil daripada sekunder ataupun primer, sehingga bobot molekulnya sepadan dan titik didihnya lebih dekat ke titik didih alkana atau dengan bobot molekul yang sama. Seperti pada contoh di bawah, CH3 3 kali N memiliki titik didih 3 derajat Celcius dan tidak memiliki ikatan hidrogen. Dan juga CH3 3 kali CH memiliki titik didih minus 10 derajat Celcius dan tidak memiliki ikatan hidrogen. Kemudian CH3 CH2 NH2 memiliki titik didih 48 derajat Celcius dan memiliki ikatan hidrogen.
Kemudian, amina berbobot molekul rendah larut dalam air karena membentuk hidrogen dengan air. Amina tersier maupun amina sekunder dan primer dapat membentuk ikatan hidrogen karena memiliki pasangan elektron menyendiri dan dapat digunakan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kemudian materi yang selanjutnya itu kebasaan amina. Amina bersifat basah atau memiliki sepasang elektron yang tidak digunakan bersama dengan atom lain. Pasangan elektron ini menimbulkan adanya densitas elektron di sekitar atom nitrogen. Semakin besar densitas elektron, maka molekul semakin bersifat basah. Gugus yang menyumbangkan akan meningkatkan sifat basah dari amina. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.